Indonesia. Thank you. What do you think? Beautiful, beautiful. Way hotter than in Holland and in Italy as well. But very beautiful. It's not my first time here. Okay, thank you. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, apa kabar semua? Saya mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana terkait dengan pemain ini yang sudah pun usai mengambil sumpah WNI, yaitu J. Ejas, di mana pemain bernama lengkap Jeno Ejas. Kelahirannya adalah daripada Merlo, Belanda pada 2 Juni tahun 2000. Bermain di klub Italia yaitu Venezia yang berlaga di Serie B, dan juga bek tengah berpostur 191 cm. Itu kemudian berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir dan juga pemerintah Indonesia kerana telah selesai pengambilan sumpah WNI. Dan ini satu lagi berita baik untuk timnas Indonesia dan juga bagi Sinteyong, pelatih timnas Indonesia, di mana pilihan untuk bek tengah kembali bersaing di antara pemain-pemain yang ada ketika ini. Dan bek tengah itu sudah tentu ada Jordi Amat di situ, Elkin Bagot, dan juga kalau pemain lokalnya ada Rizky Ridho. Seandainya ada Fakhrudin juga bermain di bek tengah, dan banyak pilihan bagi Sinteyong. Jadi guys, kita semak video ini daripada channel Timnas TV ya. Pada yang baru ketemu channel Timnas TV, kalian boleh juga subscribe, tekan butang loncengnya sekali. Dengan judulnya guys, apa dia, tangis haru J. Ejas ya, usai pengambilan sumpah WNI dan siap bela timnas Indonesia nanti. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Tinggi juga J-Jasnya. Oke guys, Timnas TV ya. Thank you. What do you think? Beautiful, beautiful. Way hotter than in Holland and in Italy as well. But very beautiful. It's not my first time here. Okay, thank you. Very beautiful lah. Calon pemain timnas Indonesia J. Ejas resmi menjadi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Prosesi pengambilan sumpah di Kanwil Kemenhukam DKI Jakarta, Kamis 28 Desember pagi. Kamis 28 Desember pagi ya. Berarti baru sih ini guys. Sebenarnya bukan hanya J. Ejas yang diundang untuk menjalani upacara sumpah warga negara Indonesia, namun juga Nathan Joon. Nathan Joon. Saja pemain Swansea City itu berhalangan hadir karena masih ada urusan dengan klubnya. Seperti yang diketahui pada September 2023 lalu, pemain bernama lengkap J. Noah Ejas dan bek klub Serie B Italia, Venezia, itu sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. J. Ejas tiba di Kanwil Kemenhukam sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat. J. Ejas nih, dia masa Piala Dunia U17 dia juga ada bersama dengan Bapak Erick Thohir dan juga Pak Jokowi ya, melihat nonton perlawanan di antara Indonesia di Piala Dunia pembukaan menentang pembukaan tuh Panama ya, menentang Panama seri 1-1 menentang Ekuador yang seri 1-1 tuh. J. Ejas nih ada gini guys. Oke, yuk kita sambung. J datang dengan mengenakan kemeja putih, jas hitam, peci hitam, dan dasi berwarna merah. Sambil menunggu prosesi pengambilan sumpah, J sempat berfoto dengan sejumlah orang yang ada di Kanwil. Senyum pemain Venezia ini mereka sejak awal kehadirannya.
Selain J.J. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya Tom melepaskan Hai, seluruh kesetiaan saya kepada Nathan kekuasaan John asing, mengakui, juga bersama tunduk dan ya. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Oh, ini sumpah Pancasila, WNI-nya. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh, serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Begitulah kira-kira kata J saat pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Oke, mantap. J.J. sudah pun usai J pengambilan merupakan sumpah pemain WNI-nya. ketujuh yang dinaturalisasi di era kepelatihan Sintayong. Selanjutnya, J akan mengurus kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Setelah itu PSSI akan mengajukan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI sebagai proses akhir. Oke, sikit lagi proses akhirnya. Jika FIFA menerima perpindahan federasi itu, J akan bisa membela timnas Indonesia. Artinya pula J berpeluang tampil melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024. Tapi diberitakan juga bahwa J.J. ini dia tidak dapat membela timnas Indonesia untuk Piala Asia karena pemain-pemain yang sudah didaftarkan telah diantar pun nama didaftarkan di FIFA. Jadi J.J. ini tidak berpeluang sebenarnya untuk membela timnas Indonesia dalam Piala Asia. Tetapi untuk tahun hadapan pula mungkin masih bisa untuk J.J. ini balik kembali untuk bermain dengan timnas Indonesia. Itu pun bergantung kepada situasi semasa dan juga nanti kita lihat bagaimana FIFA punya peraturan yang sebenarnya, sama ada jika pemain-pemain keturunan ini bisa membela timnas walaupun masih belum didaftarkan, dan kalaulah bisa digantikannya, itu lagi bagus. Jadi nanti kita lihat bagaimana di masa hadapannya. Mudah-mudahan ada satu perkembangan peraturan yang baru terkait dengan pemain keturunan yang baru usai pengambilan sumpahnya itu dibolehkan bermain dengan timnas Indonesia ataupun sebaliknya. Oke. Dengan masuknya J. Itzas ke skuad Garuda, tentu akan semakin menambah power timnas dalam berkompetisi di kancah sepak bola Asia. Pelatih timnas Indonesia saat ini, Coach Sintayong, akan memiliki lebih banyak opsi dalam meramu formasi tim Garuda. Wah, jadi tambah sangar ya timnas kita. Banyak Garuda fans yang berharap langkah yang diambil oleh PSSI bisa membuat Indonesia bicara banyak saat bertarung di Piala Asia nanti. Kalau menurutmu gimana guys? Melihat J. Itzas yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, yakin akan bisa membawa Indonesia bagus, lebih terus main. berprestasi? Coba deh kamu tulis pendapatmu di kolom komentar. Melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing. Oke guys, selamat dan tahniah untuk J. Ejaz ya yang sudah pun selamat usai menjalani pengambilan sumpah WNI-nya. Dan walaupun J. Ejaz ini lahir di Belanda ya, tetapi selagi mana dia masih ada darah keturunan Indonesia, selagi itu dia bisa bermain untuk Indonesia dan membela timnas Indonesia dengan kudrat dan jiwa raganya untuk membela timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depan nanti setiap perencanaan yang diatur PSSI itu akan mudah untuk membawa pemain-pemain keturunan ini dan tidak terlalu mempersulit dokumentasi untuk naturalisasi. Sebab jika ini sangat lambat ya untuk proses ini berlaku, maka turnamen-turnamen ataupun pertandingan yang dalam masa terdekat ini, Piala Asia, kemudian kelayakan Piala Dunia dan juga sebagainya, itu akan mungkin merencatkan lagi usaha pemain keturunan ini untuk bermain dengan cepat bergabung dengan timnas Indonesia. Dan pemain-pemain lokal juga
akan memberi permainan dan macam terpacu untuk meningkatkan prestasi mereka sekiranya ada pemain keturunan ini masuk. Jadi mereka akan sentiasa berlatih bersungguh-sungguh dan juga meningkatkan prestasi dari masa ke semasa, karena ini persaingan yang sengit guys apabila ada pemain keturunan. Jadi mudah-mudahan timnas Indonesia ini juga akan bertambah maju, dan juga dengan adanya pemain keturunan ini mereka akan membawa semangat, dan pengalaman itu akan diberikan pula menjadi contoh kepada pemain-pemain lokal. Dan selamat untuk J.E. Jas, dan kini ada lagi pemain seperti Tom Hai, Nathan Joon, Horat Mangun itu kalaulah dapat dokumentasinya dinaturalisasikan dengan cepat, pemain keturunan ini bila-bila masa bisa untuk membela timnas Indonesia. Dan semoga semua ini akan dapat meningkatkan pilihan oleh Sinteyong, karena ada pemain yang macam J.E. Jas bermain di bek tengah, Tom Hai ini bermain di gelandang, juga bermain di gelandang bertahan, dan juga bisa bermain di mana-mana juga. Dan setiap pemain keturunan itu sudah pasti punya pengalaman yang bisa untuk digunakan dan diperturunkan kepada pemain-pemain lokal juga. Itu yang pentingnya sebenarnya, pemain-pemain keturunan ini di level-level Asia dan juga di kualifikasi Piala Dunia itu memang perlu pemain keturunan. Dan bagi saya itu seorang penyerang perlu diserapkan dengan cepat daripada kalangan pemain keturunan ini untuk timnas Indonesia untuk lebih bersaing di peringkat Asia juga, dan juga di peringkat yang lebih tinggi di kualifikasi Piala Dunia. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Saya punya pandangan pendapat sendiri, mungkin kalian juga ada pandangan kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini untuk kita berbagi info yang bermanfaat dari kalian. Oke, sampai berjumpa lagi di video akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.